Cut Memey pernah menggemparkan jagat hiburan dengan kabar pernikahan sirinya dengan Jackson perangin-angin. Malah awalnya oleh istri Jackson, Memey dituduh merebut suami orang. Gosip kian memanas begitu Jackson membeberkan soal ilmu pelet yang dipakai Memey untuk memikat hati Jackson. Situasi makin memuncak saat Memey melaporkan mantan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Timur atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Sejak saat itu kasus Memey melawan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang banget. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Belum juga surut kasus Cut Memey melawan Jackson perangin-angin, Memey sudah siap membuka hatinya untuk pria lain. Christina dan Iis Dahlia sibuk belajar agama sambil arisan. Para artis seperti Denada dan Baim berlomba-lomba menjual barang kesayangannya untuk tujuan amal. Di Hari Raya Paskah, Donna Agnesia merasa terlahir kembali. Ada apa di balik keseriusan Denny Malik melirik dunia bisnis? Dewi Yul kabarnya akan menikah dengan Bupati Cirebon. Pemirsa geger masalah pernikahan siri Cut Memey dengan Jackson para angin-angin terakhir sampai pada tahap Cut Memey melaporkan mantan suaminya itu ke Polres Jakarta Timur atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Sudah sejauh mana perkembangan kasusnya? Kita tanyakan langsung kepada Memey yang berikut ini. Cut Memey pernah menggemparkan jagat hiburan dengan kabar pernikahan sirinya dengan Jackson perangin-angin. Malah awalnya oleh istri Jackson, Memey dituduh merebut suami orang. Gosip kian memanas begitu Jackson membeberkan soal ilmu pelet yang dipakai Memey untuk memikat hati Jackson. Situasi makin memuncak saat Memey melaporkan mantan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Timur atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Sejak saat itu kasus Memey melawan Jackson seakan menguap, tak jelas kelanjutannya. Makanya kami berusaha mengkonfirmasinya kepada Memey. Kalau ditanya soal kasus, sekarang penyidikan sedang berjalan, proses hukum sedang berjalan gitu ya, jadi buat gue nggak mau menambah-nambahkan karena gue pribadi nggak tahu maksudnya sampai sejauh mana, mungkin kuasa hukum gue lebih tahu ya. Mungkin yang gue dengar sih katanya sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan, tapi gue nggak tahu juga, mungkin kuasa hukum gue yang lebih tahu dalam hal ini gitu ya, tapi gue tinggal tunggu kabar aja sih, sekarang biarin aja lah, sesuai apa adanya berjalannya. Jadi gue nggak mau pusing juga karena jujur aja waktu kasus gue sedang berlangsung itu terjadi gitu ya, gue juga agak sedikit, apa ya, sedikit terganggu gitu ya. Jadi, sekarang ini gue lebih konsentrasi kepada pekerjaan gue, menjaga kesehatan supaya tetap fit gitu ya. Terus, apa namanya, nggak mau terlalu memikirkan itu karena buat gue, satu saat pasti itu akan selesai. Pengalaman menikah siri kemudian berakhir pada perceraian sudah dicicipi Memey di usianya yang masih cukup muda. Tidak mengherankan bila Memey masih trauma untuk menjalin asmara dengan seorang pria. Enggak, gue nggak trauma pria, eee, gue sadari bahwa suatu saat gue pasti tidak bisa hidup sendiri, gue harus ada pendamping. Jadi, ya mungkin saat ini gue memang harus membuka diri, membuka hati gue lagi gitu ya. Tapi ya, let's see, wait and see aja. Kini Memey tentu akan lebih selektif lagi dalam memilih calon pendampingnya. Yang pasti buat gue ya itu sesuai kriteria gue, dia harus lebih dewasa dari gue, dia harus punya pekerjaan tetap, karena dia harus bertanggung jawab terhadap anak, istri, dan keluarganya. Gue kan salut banget kalau memang ada seorang laki-laki yang memang,
justru lebih mengerti apa yang sedang gue alami ketimbang gue pribadi gitu loh. Jadi kalaupun memang dia ingin memiliki gue, tapi dia juga harus memiliki masa lalu gue gitu. Mungkin kalau laki-laki seperti itu ya gue langsung jadiin laki kali ya. Pemirsa, coba Anda tebak, kegiatan apa yang paling digandrungi perempuan perkotaan masa kini selain jalan-jalan ke mall? Kalau jawabannya arisan, Anda tepat sekali. Itulah kegiatan rutin Christina dan Iis Dahlia setiap bulannya. Seperti apa arisan ala kedua penyanyi dangdut tersebut? Inilah Gospot. Bagi sebagian besar perempuan perkotaan, ikut arisan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak, ada yang khawatir jadi kuper dan gak gaul dengan tetangga sekitar. Itu kalau arisannya dibuat di lingkungan rumah. Ada juga yang mengadakan acara arisan dengan teman sekantor atau juga bersama teman-teman pengajian. Seperti halnya Christina dan Iis Dahlia. Aku ikut arisan baru-baru ini aja sama teman-teman pengajian karena, sebenarnya arisannya tuh nggak begitu besar. Di sini cuma mengikat silaturahmi aja. Ya, terus ada juga sih di luar ini arisan sama teman-teman juga yang mau ikut, namanya arisan kafe. Itu boleh ikut, boleh enggak, itu agak besar sedikit, besarnya pun nggak sampai puluhan juta, nggak jutaan, cuma ya dikit lah buat kita. Yang penting kalau saya sih bukan ke arisannya ya, saya mau datang ke sini ke arisan ke pengajian Ar-Rahman ini untuk ngaji. Kalau arisan mah embel-embelnya lah. Di arisan pengajian ini berapa besar iurannya? 100.000. Kalau yang di luar pengajian 1 juta. Seninya arisan adalah mengumpulkan uang dari para anggotanya dalam jumlah yang sama. Semakin banyak anggotanya, semakin banyak pula uang yang terkumpul. Di akhir bulan, nama para anggota akan diundi untuk menentukan siapa yang akan mendapat uang arisan. Kedengarannya sih simple dan tak mungkin para anggotanya mangkir membayar. Tapi Iis Dahlia tak sependapat. Iis bahkan sempat kagok ikut arisan. Sedangkan Christina hanya mendengar bisik-bisik tak mengenakan soal arisan dari orang lain. Aku sebenarnya terus terang aja, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tuh takut main arisan. Karena, pengalaman-pengalaman arisan suka terdengar tidak bagus ya. Maksudnya, selain kadang mereka ada yang cekcok karena tidak bayar begini-gini, terus ada yang kabur lah yang megangnya. Tapi aku percaya dengan arisan ini. Aku tuh sebenarnya udah lama banget gak pernah mau ngikut arisan karena pernah ada satu kejadian yang aku dapetnya terakhir terus teman-temanku nggak pada transfer gitu. Bilangnya mau transfer ternyata nggak transfer. Habis itu kapok. Iis sekarang sudah tidak kapok lagi ikut arisan. Malah Iis tergabung dalam kelompok arisan dengan para ibu di sekolah anaknya. Satu tips dari Iis Dahlia agar Anda tidak takut untuk bergabung dalam perkumpulan arisan. Kita harus tahu teman-teman yang ikut gitu, bener-bener mereka itu mampu nggak sih untuk membayar arisan, bener-bener mereka habis narik masih datang untuk membayar nggak gitu, nggak kabur gitu. Itu tergantung bandarnya. Jadi kalau mau cari bandarnya tuh yang memang tegas, orangnya yang berani nagih gitu dan tanggung jawab. Pemirsa, suasana perayaan Paskah masih terasa sampai hari Minggu ini. Donna Agnesia pun punya perenungan sendiri mengenai Hari Raya Paskah. Tapi sebelumnya saksikan dulu kegiatan amal para artis yang berikut ini. Kebiasaan menumpuk barang-barang yang masih layak pakai seperti pakaian, tas, ataupun sepatu sehabis show bagi para artis seperti Tengku Firmansyah, Cindy Fatikasari, Tessa Kaunang, dan masih banyak lagi ini rupanya bermanfaat juga. Barang-barang tersebut mereka jual dalam sebuah bazar khusus untuk tujuan amal. Tengok saja sepatu boots kesayangan Denada ini yang akhirnya rela ia masukkan dalam daftar barang yang akan dijual. Semua keuntungan bazar rencananya akan dipergunakan untuk membeli buku-buku keperluan taman bacaan gratis di daerah Jawa Timur. Aku selalu berasa aku ini bagian dari Banyuwangi. Kemarin terakhir aku ke sana untuk meninjau bencana mereka yang terkena musibah, saudara-saudara aku di sana, dan ternyata memprihatinkan sekali di sana gitu. Jadi aku berpikir betapa senangnya aku kalau misalnya aku bisa berbuat sesuatu apapun lah, apapun buat bisa ngebantu.
Kalau Baim lain lagi. Vokalis yang jago bermain gitar ini bermaksud menjual gitar pertamanya pada orang yang tepat dengan harga yang pas. Ini gitar pertama kali gue beli pakai duit gue tahun 92. Jadi sebetulnya gitar sejarah ini. Kemarin gue bongkar di gudang gue ketemu, aku jual aja deh. Pada saat bazar kemarin kami berjumpa dengan Donna Agnesi.